Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, perkenalkan saya Wulan Permatasari, dosen di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Video ini dibuat sebagai salah satu instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah ini adalah mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Mata kuliah ini memberikan gambaran dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai prinsip-prinsip dan teknik-teknik mengelola sumber daya manusia di organisasi, serta peran manajer sumber daya manusia dalam mengembangkan praktik-praktik sumber daya manusia yang efektif dan efisien untuk mendukung tujuan-tujuan strategis perusahaan. Selain teori, mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan keterampilan analisis kritis tentang praktik-praktik manajemen sumber daya manusia di organisasi. Terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah MSDM 1. Pertama, mahasiswa mampu menerapkan konsep dan teknik analisis di bidang ilmu manajemen sumber daya manusia. Kedua, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan yang ketiga, mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang manajemen sumber daya manusia secara mandiri. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah setelah menyelesaikan MSDM 1 adalah mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik manajemen sumber daya manusia dalam rangka berdiskusi mengenai masalah-masalah personalia dan solusi atas kasus-kasus sederhana. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini ada 4. Yang pertama adalah konsep-konsep dan teknik-teknik perekrutan, penempatan, dan manajemen talenta. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga adalah kompensasi. Dan yang keempat adalah hubungan karyawan atau bisa dibilang hubungan industrial. Terdapat 3 referensi penting pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah buku atau textbook dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia karya Gary Dessler, edisi ke-16 tahun 2020. Kemudian untuk referensi kedua adalah buku kasus dengan judul A Casebook in Business Management, Tourism and Leisure Industry in Indonesia yang ditulis oleh 7 dosen dari Prodi S1 Manajemen FEB UNS termasuk saya sendiri. Dan referensi terakhir berhubungan dengan regulasi tata kelola sumber daya manusia di Indonesia, yakni Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 yang merupakan hasil ratifikasi ILO Convention nomor 111. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode pembelajaran studi kasus dan metode collaborative learning. Metode pembelajaran studi kasus dan metode pembelajaran collaborative learning digunakan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep dan teknik-teknik sumber daya manusia di perusahaan secara nyata. Mahasiswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti analisis kasus sederhana dari buku textbook dan dari buku kasus yang ada. Melalui diskusi kelompok, mahasiswa belajar saling bertukar pandangan, membagi tanggung jawab, dan menyampaikan argumen secara logis dan kritis. Pendekatan ini mendorong kinerja tim yang lebih efektif, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan memperkuat pemahaman konseptual melalui interaksi aktif. Dan lebih lanjut, metode studi kasus dan collaborative learning juga digunakan untuk mengaitkan teori dengan praktik-praktik pengelolaan sumber daya manusia yang sebetulnya terjadi di perusahaan. Untuk komponen penilaian dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah partisipatif atau aktivitas partisipatif sebanyak 20%, yang kedua adalah team based project sebanyak 30%, yang ketiga adalah ujian tengah semester sebanyak 25%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester sebanyak 25%. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah asynchronous learning dengan komposisi pembelajaran di kelas sebanyak 70% dan pembelajaran online sebanyak 30%. Demikian video PDD UKT-PT ini saya buat sebagai perkenalan mata kuliah MSDM 1. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman semuanya yang hari ini bergabung di kelas S1 Manajemen. Hari ini kita akan membahas chapter 2, yaitu Equal Opportunity and the Law. Jadi chapter 2 ini merupakan bahasan setelah kita membahas bab 1 kemarin ya, mengenai overview begitu ya dan introduction mengenai apa itu manajemen sumber daya manusia. Nah, sebagai mata kuliah wajib dan wajib diambil begitu ya, ketika kalian nanti menginjak semester ganjil, tepatnya di semester 3 di pertemuan kedua ini tentunya kita tidak hanya akan membahas tentang apa sih definisinya tentang HR dan lain sebagainya. Kita akan membahas materi dasar yaitu mengenai persamaan ya, equal opportunity, persamaan dan kesempatan serta perundang-undangan di mana karyawan itu akan diakui keberadaannya, diakui haknya dan memiliki kewajiban yang sama. Nah, adapun learning outcomes ya yang akan kalian dapatkan begitu ya pada pertemuan kali ini ada 6. Jadi nanti diharapkan setelah mata kuliah ini selesai, begitu nanti kalian akan mendapatkan learning outcomes yang sama ya. Yang pertama adalah memahami definisi, tujuan dan prinsip utama dari employment opportunity and law, kemudian mengidentifikasi dasar-dasar hukum eh, employment opportunity and law, kemudian menjelaskan diskriminasi begitu ya. Diskriminasi itu ada dua. Yang pertama langsung dan tidak langsung. Ini diskriminasi di tempat kerja ya, karena kita sedang membahas manajemen sumber daya manusia. Kemudian kita akan menjelaskan cakupan mengenai Equal Employment Opportunity dan kemudian juga kita akan menjelaskan apa sih EEO pada proses rekrutmen, seleksi, penempatan serta hubungan tenaga kerjaan dan yang keenam nanti ada diskusi kasus sederhana. Oke, kita masuk ke dasar hukum dari hak dan kewajiban gitu ya yang harus ditunaikan oleh seorang karyawan itu ada beberapa di Indonesia. Yang pertama itu Indonesia sudah meratifikasi begitu ya Undang-Undang Ketenagakerjaan Internasional nomor 111 dari ILO. Seperti yang teman-teman ketahui adalah ILO ini adalah organisasi buruh internasional dan memang undang-undangnya ini harus diratifikasi atau harus diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dari negara di seluruh dunia yang memang menjadi membernya ALO gitu ya. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 99 ini adalah undang-undang yang menjadi basic dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang masih kita pakai sekarang yang tahun 2003. Jadi ini adalah ratifikasi ILO Convention begitu ya nomor 111. Kemudian ini adalah undang-undang yang sampai sekarang masih dipakai di negara kita yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Nah, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang memang banyak begitu ya digunakan oleh HR begitu itu tidak semua pasal karena memang undang-undang ini terdiri dari sekitar 300 pasal lebih. Nah, pasal-pasal yang sering diacu oleh HR yang pertama adalah yang ke pasal 5 yaitu memang setiap tenaga kerja itu memiliki kesempatan yang sama ya tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian pasal 6 jadi setiap pekerja itu berhak memperoleh perlakuan yang sama. Kemudian pasal 80 yaitu pengusaha wajib memberikan kesempatan yang memadai kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah. Nah, kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ya untuk penyandang disabilitas. Jadi ini ada kepastian dari negara bahwa setiap pemberi kerja atau employer begitu ya harus memberikan kesempatan ya dan juga akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Jadi memang negara mewajibkan bagi employer atau pemberi kerja itu merekrut begitu ya pekerja yang memang memiliki status disabilitas minimal 1%. Jadi ini memang sudah diwajibkan oleh negara kita. Nah, kemudian yang terbaru begitu ya itu ada surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan ya tahun 2025 yang melarang diskriminasi dalam bentuk apapun atas dasar apapun selama proses rekrutmen. Dan yang terakhir ya mengenai tindak pidana kekerasan seksual di tempat kerja ini juga sudah diatur tahun Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 yang menjadikan kerangka hukum komprehensif untuk mencegah, menangani dan
menindak berbagai kekerasan di tempat kerja yang memang sering terjadi selama ini. Nah, sekarang kalau kita ngomongin EEO begitu ya, kita ngomongin employment equity and opportunity, kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya diskriminasi gitu ya. Terus kita akan eh, harus membedakan sebetulnya diskriminasi itu apa sih? Apalagi kita ngomongin skupnya kita kecilkan. Jadi kalau kita membicarakan HR ya, em, khususnya SR, specifically kita akan membicarakan environment itu di tempat kerja. Jadi kita tidak bisa menggunakan konteks yang lebih luas. Contohnya kita menggunakan konteks negara atau kita menggunakan konteks ketika Anda kuliah. Jadi kita memang harus menggunakan konteks workplace karena memang kita menganggap bahwa saat ini kita belajar mengenai sumber daya manusia. Nah, kalau kita ngomongin discrimination ya, jadi diskriminasi itu ada dua. Ingat sekali lagi, jadi ini adalah diskriminasi di tempat kerja. Diskriminasi itu ada dua. Yang pertama adalah diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Nah, kalau misalnya eh, teman-teman bingung gitu ya, ini sudah saya bagi gitu ya, sudah saya identifikasi. Kalau diskriminasi langsung begitu ya, itu contohnya lowongan tuh hanya menerima laki-laki gitu ya untuk pekerjaan yang sebenarnya dapat dilakukan oleh perempuan gitu ya. Contohnya misalnya satpam atau begitu ya. Contohnya adalah seorang manajer. Kenapa sih manajer operasional tuh harus selalu laki-laki gitu ya? Kemudian diskriminasi tidak langsung. Contohnya persyaratan tinggi badan minimum yang tidak relevan sehingga lebih banyak mengecualikan perempuan daripada laki-laki gitu ya. Contohnya misalnya ada eh, opportunity atau job vacancy em, sebagai admin sosial media gitu ya, atau sebagai pembawa eh, live gitu ya. Ternyata kenapa harus mewajibkan yang berpenampilan menarik begitu ya, kemudian tingginya 170 cm ke atas gitu ya, sehingga kan ini tidak relevan. Dan ada lagi misalnya Anda melihat lowongan-lowongan misalnya pegawai ODP begitu ya, atau pegawai manajemen trainee begitu ya, yang ada di beberapa bank berplat merah atau misalnya perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia itu juga mensyaratkan tinggi badan tertentu ya yang memang tidak relevan dengan eh, capability atau kompetensi yang dibutuhkan dalam satu pekerjaan tertentu. Kemudian menolak pelamar karena agama atau etnis gitu ya. Contoh misalnya ini dapat ditemukan di Indonesia ya, terutama pada sekolah begitu ya, atau yayasan-yayasan tertentu yang memang berbasis agama. Jadi memang di situ ada satu kumpulan begitu ya, satu kumpulan peraturan tidak tertulis bahwa memang pegawainya begitu ya itu harus memiliki satu agama atau satu etnis tertentu. Nah, yang kedua, diskriminasi tidak langsung itu contohnya adalah kebijakan lembur ya, yang menyulitkan pekerja dengan tanggung jawab pengasuhan. Kemudian ada lagi nih yang sering sekali ya kita temui, jadi ada membayar perempuan tuh lebih rendah untuk pekerjaan yang sama. Nah, hal-hal seperti ini yang sering kita temui ya di tempat kerja. Hal-hal seperti ini kadang kita anggap sebagai hal yang biasa, tetapi sebetulnya dalam undang-undang dan dalam peraturan ketenagakerjaan di Indonesia ini adalah bentuk diskriminasi. Nah, data nasional gitu ya, berdasarkan survei tahun 2021 begitu ya dengan responnya itu sekitar 1.200 orang. Jadi memang eh, mereka mengalami diskriminasi di tempat kerja. Yang pertama adalah kesenjangan upah. Jadi kesenjangan upah di Indonesia itu berdasarkan seks ya. Jadi berdasarkan apakah kamu perempuan atau laki-laki. Jadi kesenjangan upah itu sangat terasa ketika kita itu sebagai perempuan dibandingkan laki-laki yang mengerjakan pekerjaan yang sama begitu. Kemudian ada pembagian tugas gitu ya dan hambatan promosi karir. Nah, hal-hal seperti ini adalah bentuk diskriminasi baik langsung dan tidak langsung yang memang sering dialami oleh karyawan di tempat kerja. Nah, setelah kita mendiskusikan diskriminasi gitu ya, sekarang saya akan lanjut lagi ke penerapan IO begitu ya, pada proses rekrutmen, selection, dan placement. Nah, recruitment, selection, and placement pada pertemuan pertama sudah dijelaskan bahwa ini adalah fase awal begitu ya, atau kita bilang itu the first cycle of human resource management. Nah, sebetulnya kayak gimana sih prosesnya? Nah,
Kita bisa lihat gitu ya, prinsip penempatan tenaga kerja yang pertama itu harus terbuka. Jadi, informasi lowongan kerja itu disampaikan secara jelas gitu ya. Jenis pekerjaannya apa, begitu ya. Kemudian upahnya berapa dan jam kerjanya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya nanti atau kalian bisa sharing gitu ya dan di sini juga banyak contohnya bahwa terkadang job vacancy yang di-share di media sosial, di website perusahaan gitu ya, atau di website-website pencari kerja itu biasanya sangat singkat, biasanya tidak terbuka. Ya, jadi mereka tidak akan mencantumkan misalnya jam kerjanya berapa. Kemudian tugas dan tanggung jawab detailnya itu seperti apa. Itu tidak akan dicantumkan secara jelas. Bahkan untuk upahnya itu biasanya sangat highly classified gitu ya. Jadi kalau kita nggak nanya itu kita nggak akan diberikan informasi sejelas mungkin. Pasti hanya tulisannya upahnya UMR kayak gitu aja. Dan yang kedua itu bebas ya, bebas. Jadi pencari kerja itu bebas memilih dan pemberi kerja, pengusaha atau employer juga bisa milih siapa sih karyawan yang mau saya rekrut gitu ya. Nah, kemudian objektif. Jadi em, rekrutmen dan penempatan didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan pekerjaan tanpa keberpihakan atau diskriminasi. Jadi sekali lagi eh, tidak tidak karena harus adanya IO dan IOL gitu ya, terus kemudian harus mencukupkan kuota begitu ya, yang disabilitas harus 1%, kemudian yang perempuan harus berapa persen, tidak seperti itu. Jadi semua berdasarkan kompetensi. Nah, yang keempat itu adalah adil dan setara. Jadi keputusan penempatan gitu ya itu didasarkan pada kemampuan dan prestasi gitu ya atau merit gitu ya atau kinerja bukan pada jenis kelamin atau karakteristik pribadi lainnya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa tempat kerja yang inklusif dan adil dan produktif itu nantinya akan memunculkan rasa hormat gitu ya, kesetaraan, kolaborasi dan juga produktivitas. Nah, nanti eh, kita juga bisa tahu gitu ya dari gambar ini kita bisa lihat bahwa sebetulnya prinsip utama IO terutama nih dalam prinsip penempatan tenaga kerja begitu ya rekrutmen seleksi gitu ya dan penempatan itu adalah the right person in the right job. Jadi kita bisa memastikan bahwa setiap keputusan ketenagakerjaan yang diambil oleh perusahaan itu berlandaskan hukum, ya, keadilan dan merit gitu ya, atau penilaian kinerja yang adil demi tempat kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, kemudian selanjutnya ya, kita akan membahas kaidah-kaidah equal employment opportunity dalam hubungan kerja gitu ya, dalam employment relation. Nah, kalau tadi kita membahas eh, ketika kita mau apply pekerjaan gitu ya atau dalam first cycle, nah yang employment relation ini adalah di second cycle gitu ya. Jadi ketika karyawan itu sudah bergabung dengan satu organisasi begitu. Yang diharapkan dari kaidah-kaidah EEO adalah kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Perlakuan seperti apa? Yang pertama adalah remunerasi gitu ya. Jadi upah dan tunjangan. Jadi upah itu harus sama begitu ya antara em, upah laki-laki dan juga upah perempuan dan juga struktur dan skala upah itu harus berdasarkan jabatan ya, masa kerja, pendidikan, kompetensi dan kinerja gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba eh, langsung masuk gitu ya, mengangkat masa kerja teman-temannya dan menempati jabatan yang strategis itu dianggap tidak adil begitu ya, tidak mengikuti kaidah-kaidah IU. Kemudian dilarang memberikan perbedaan gaji pokok maupun tunjangan berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini dari dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga ratifikasi ILO ya yang Undang-Undang tahun 99. Yang kedua adalah kesejahteraan pekerja. Jadi ternyata di tempat kerja itu kita nggak hanya butuh upah dan tunjangan loh, kita juga butuh workplace yang nyaman gitu ya. Jadi diharapkan tuh ada klinik perusahaan, ada transportasi, tempat ibadah yang penting begitu ya. Kalau bisa ada daycare dan yang penting adalah apa? Ada toilet terpisah antara toilet laki dan toilet perempuan gitu ya. Dan kemudian yang penting itu adalah adanya asuransi ketenagakerjaan. Kalau di Indonesia, pemerintah itu menyelenggarakan atau mendirikan lembaga BPJS ketenagakerjaan. Tapi perusahaan itu bisa memberikan opsi, ya tidak harus menggunakan ini, tetapi bisa menggunakan jasa asuransi yang
tidak ditanggung oleh pemerintah atau jasa asuransi swasta. Dan kemudian adalah kondisi dan lingkungan kerja. Jadi diharapkan lingkungan kerja itu memenuhi kaidah-kaidah K3 gitu ya, keselamatan kerja. Kemudian kondisi tidak gelap, ya, ada CCTV sehingga um, kita bisa memastikan tidak adanya tempat blind spot gitu ya, di mana bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu tentunya pelecehan seksual gitu ya. Nah, kemudian ada pelindungan khusus bagi pekerja perempuan gitu ya, karena memang pekerja perempuan ini berbeda dengan pekerja laki-laki ya. Pekerja perempuan ini harus diberikan cuti hamil begitu ya, kemudian cuti melahirkan begitu ya, dan kesempatan menyusui. Dan kemudian yang paling penting adalah pengaturan hubungan kerja. Jadi kita harus tahu nih, kita itu statusnya pekerja paruh waktu, pekerja tetap gitu ya, ASN, atau memang kita PKWT. Nah, perjanjian kerja itu harus ditandatangani kedua belah pihak begitu ya. Dan memang juga harus dipahami oleh kedua belah pihak bahwa memang kita tahu status kepegawaian kita itu apa. Dan yang terakhir adalah larangan diskriminasi dalam hubungan kerja. Jadi setiap keputusan dalam hubungan ketenagakerjaan memang harus didasarkan pada kompetensi, kinerja dan kebutuhan organisasi dan bukan pada jenis kelamin atau karakteristik pribadi lainnya. Oke, materinya saya rasa sudah selesai. Nah, kita akan masuk ke sesi diskusi gitu ya. eh Nanti saya minta ada dua kelompok di sini yang bisa menjawab, bisa diwakili oleh satu orang dari satu kelompok. Jadi di sini ada kasus nyata begitu ya, yang memang sering terjadi dan kita temui di Indonesia, mengenai diskriminasi gitu. Yang pertama, di sini saya berikan ilustrasi gitu ya, sebuah perusahaan membuka lowongan staf administrasi dengan persyaratan berikut: perempuan, usia maksimal 25 tahun gitu ya, belum menikah dan berpenampilan menarik. Kemudian ada laki-laki nih. Jadi ternyata laki-laki itu juga bisa kena diskriminasi gitu ya, nggak cuma perempuan aja. Nah, kemudian ketika dia apply pada laki-laki ini memiliki pengalaman yang lebih lama ketimbang perempuan tadi, ketimbang yang disyaratkan, dia tidak diterima. Nah, dampak diskriminasi gitu ya, itu pekerja komutan kehilangan kesempatan dan lain-lain. Nah, kemudian pertanyaan diskusi yang akan saya ajukan ya, itu ada dua dan ini bisa kita baca di bawah. Jadi sebetulnya statement persyaratan yang ada di job vacancy bahwa perempuan usia maksimal 25 tahun belum menikah dan berpenampilan menarik itu apakah dapat dibenarkan begitu menurut dasar IOL, dan jelaskan alasan teman-teman dari aspek hukum, etika, dan kebutuhan organisasi. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Jadi kalau misalnya nih teman-teman jadi manajer HR, bagaimana teman-teman tuh merancang proses rekrutmen yang tetap memperoleh kandidat terbaik tanpa melanggar prinsip EIO gitu ya. Terus kalau bisa teman-teman sebutkan juga kebijakan atau kriteria seleksi yang akan Anda terapkan. Oke, eh, saya minta pendapatnya dari teman-teman, mungkin bisa raise hand. Jadi dua kelompok ya diwakili oleh satu orang karena kan di kelas ini ada 5 kelompok. Silakan teman-teman bisa raise hand untuk menjawab pertanyaan diskusi yang ada di gambar ini. Oke, Mbak Fiska silakan. Setelah itu Mbak Sirila. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wulan atas materinya yang sudah disampaikan. Ya, itu memang permasalahan umum yang sering dihadapin ya. Terutama juga kami di apa praktisi di perusahaan gitu kan sering banget kadang kita sebenarnya punya kualifikasi tertentu gitu ya. Cuma memang hal-hal seperti itu tidak bisa ditampilkan gitu. Nah, eh, lebih banyak memang kalau kita di perusahaan yang multinasional, internasional gitu ya, biasanya memang hal-hal seperti ini tuh sangat ditekankan gitu. Dimana ketika merancang rekrutmen gitu, yang kita tekankan itu adalah pada kompetensi gitu. Jadi yang kita kuatkan itu di kualifikasinya. Kualifikasi itu biasanya terkait pendidikannya yang relate dengan
dengan posisi akan yang kita cari gitu ya, kemudian pengalaman kerjanya, dan kita sangat menghindari ada usia, jenis kelamin. Kalaupun memang kita prefer dengan jenis kelamin tertentu gitu ya, uh, karena kan kadang kita juga akan memperhitungkan uh, apa ya, tetap ada sebenarnya persentase gitu ya antara laki-laki dan perempuan, kemudian agama tertentu, terutama di manufacture gitu ya. Kita harus mengukur misalnya ada nanti terkait misalnya ada yang cuti Lebaran gitu kan. Kalau misalnya ada yang Natal, biasanya kita bisa membuat itu balance misalnya. Jadi kalaupun ada kecenderungan ke sana itu tidak tampilkan pada advertisementnya. Jadi advertisement itu sebisa mungkin kita netral. Dan memang sebenarnya yang Bu Wulan sampaikan itu benar banget, sebenarnya penampilan fisik khususnya semua tidak relevan ya, karena kita cari itu adalah kompetensinya gitu ya. Cuma ya di perusahaan tetap aja kayak misalnya saya khawatir gitu misalnya laki-laki tidak diprioritaskan pada eh, posisi tertentu gitu. Nanti dikuasai perempuan semua kantornya. Karena uh, sebenarnya ya pada posisi-posisi banyak-banyak posisi sebenarnya di perkantoran itu perempuan itu sangat kompeten gitu ya. Jadi mengkhawatirkan gitu ya kalau tidak ada presentasi misalnya itu secara internal yang diatur. Tapi jelas ketika kita perusahaan akan lebih menguntungkan ketika kita bisa merekrut orang-orang yang betul-betul sesuai kompetensi. Dan di kami itu biasanya di yayasan internasional ya, itu kita biasa menyebutkan job desk-nya yang secara general, kemudian kualifikasinya terkait pengalaman. Bisa kita tulis male, female, kemudian pada posisi tertentu kita tulis male, female, dan disable. Kita bisa terima itu pada posisi tertentu. Kemudian jam kerjanya juga kita sampaikan, dan kalau di standar internasional memang hal-hal seperti itu yang uh, job advertisement itu lebih rinci gitu ya, menceritakan mengenai requirement dari pekerjaan ini. Gitu. Begitu sih Bu Wulan, sekedar Oke, share. terima kasih Ya, pendapatnya Mbak Friska. Kemudian tadi ada yang raise hand juga, Mbak Sirila, silahkan. Menurut saya juga sudah dijelaskan dari pendapat Kak Fiska tadi sih, mulai dari aspek-aspeknya mungkin kalau saya jadi HR, saya akan lebih netral dan saya akan lebih fokus kepada relevansi, dan saya juga tidak akan apa ya, kayak objektif dengan saya akan objektif dengan tuntutan pekerjaannya, tidak yang harus perempuan dan lelaki lebih unggul mana seperti itu. Dan mungkin untuk pertanyaan yang kedua, jika saya jadi HR, saya juga akan mengidentifikasi kompetensinya, dan juga saya juga akan lebih berorientasi kepada merit, seperti contohnya tingkat pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan teknis, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Sirila. Saya rasa pertemuan di chapter 2 ini eh, sangat menarik ya diskusinya. Nanti bisa kita lanjutkan begitu ya di chapter selanjutnya, di chapter keempat, yaitu kita akan membahas the first cycle of human resource management, yaitu kita akan lebih fokus kepada selection gitu ya, recruitment, dan juga interview. Nah, teman-teman, terima kasih banyak begitu untuk kehadirannya dan partisipasinya. Setelah sesi ini selesai, saya harapkan bahwa 6 learning outcomes yang tadi sudah saya sampaikan di atas itu bisa diterima oleh teman-teman, dan teman-teman bisa memahami begitu ya materi yang disampaikan hari ini, khususnya mengenai equity, employment and opportunity, serta equity, employment and the law in Indonesia. Nah, sampai bertemu kembali di sesi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia HRM 1 di minggu depan di hari Selasa di jam yang sama. Semoga nanti di pertemuan minggu depan diskusinya akan lebih menarik dan juga teman-teman akan lebih siap menerima materi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.